Legend Superbook semuanya, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Oke, detektif mau nanya nih. Kalau ada seseorang yang bersalah sama kalian, terus dia minta maaf dan minta tolong berikan aku kesempatan lagi. Kira-kira kalian akan memberikan dia kesempatan atau pergi kamu, aku tidak mengenal kamu. Kalian pilih yang mana coba? Wah, keren-keren. Jadi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab di mana dia itu sangat jahat. Tapi Tuhan mau memberikan dia kesempatan kedua. Kira-kira siapa? Ya udah langsung kita bahas aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, para rasul menyebarkan kabar baik bahwa Yesus dari Nazaret yang sudah mati itu dia bangkit untuk menebus dosa manusia. Dan banyak sekali orang yang menjadi percaya dan bertobat. Tapi ada juga nih yang tidak suka dengan adanya pengikut Yesus. Dan salah satunya adalah Saulus. Siapa sih Saulus ini? Saulus adalah seorang ahli Farisi dari Tarsus yang taat pada hukum Taurat. Karena ketidaksukaannya kepada orang-orang pengikut Kristus dan kebenciannya, Saulus mengancam dan membunuh para pengikut Yesus, ejen-ejen. Ia menghadap kepada imam besar dan meminta surat kuasa supaya kalau ia bertemu orang-orang pengikut Yesus, ia berhak menangkap dan menghukum mereka. Wah, dan keinginannya itu dikabulkan. Jadi akhirnya Saulus itu pergi ke Damsyik untuk memberikan surat tersebut kepada majelis-majelis Yahudi yang ada di Damsyik. Tapi ketika dia dan rombongannya sedang dalam perjalanan menuju Damsyik, sesuatu yang dahsyat terjadi. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu seperti petir. Kamu hanya menyakiti diri sendiri dengan melawanku. Siapakah kau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangun dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akan kuperlihatkan kepadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Saulus, apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat. Aku buta. Bawa aku ke Damaskus. Yesus berbicara padaku dan aku akan taat. Dia memerintahkanku untuk bicara dan menunjukkan jalannya kepada bangsaku. Pasti kepalanya terbentur. Bawa dia ke Damaskus seperti yang dia mau. Saya akan kembali ke Yerusalem. Imam besar pasti akan kecewa. Adik-adik, Saulus menjadi buta setelah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Karena kejadian itu, selama 3 hari Saulus tidak bisa melihat, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Terus ia berdoa.
Setelah 3 hari itu, Saulus mendapat penglihatan bahwa ada seorang yang masuk ke dalam rumah yang ia tempati dan menumpangi tangannya. Dan orang itu adalah Ananias. Ananias adalah seorang murid Tuhan Yesus yang tinggal di Damsyik. Nah, ternyata Ananias juga mendapatkan penglihatan ketika ia sedang berdoa. Berkata Adonai Eloheinu meleka Allah. Ananias, Saya di sini, Tuhan. mari pergilah ke jalan yang bernama Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seseorang yang bernama Saulus. Ia berdoa dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia melihat lagi. Tuhan, dia telah melakukan banyak kejahatan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Pergilah, dia kupilih untuk membawa namaku ke seluruh dunia. Apakah Ananias akan pergi dan membuat Saulus menjadi bisa melihat? Atau kira-kira dia nggak akan pergi ya adik-adik? Soalnya kan Saulus sudah melakukan kejahatan kepada pengikut Yesus. Siapakah itu? Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu, menyuruh aku agar engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Tuhan telah memberitahu kau akan melakukan hal ini. Sekarang apalagi yang kau tunggu? Serahkanlah dirimu dibaptis, mulailah hidup baru, muliakanlah Tuhan. Hatiku telah berubah. Aku dulu berkata jahat, menghina dan menganiaya. Tuhan telah mengampuniku karena dulu aku tidak mengenalnya, melakukan semuanya dalam kebodohan. Kamu bagian dari kelompok yang membunuh Stefanus, temanku. Iya, aku di sana, dan aku menghasut mereka untuk merajamnya. Tapi ucapan terakhir dari Stefanus menghantuiku berulang kali. Tuhan, ampuni mereka atas apa yang mereka perbuat. Sekarang aku minta pengampunan dari semua yang telah aku aniaya. Aku mengampunimu. Ejen, Ananias yakin bahwa Tuhan Yesus pasti memiliki rencana untuk seseorang yang jahat itu. Tuhan Yesus mampu mengubah Saulus yang tadinya adalah pembenci pengikut Kristus menjadi Paulus si pengikut Yesus. Bukan hanya namanya, karakter Paulus, tindakannya Paulus, pusat hidupnya Paulus itu berubah semuanya yang tadinya kepada dirinya menjadi kepada Yesus. Dan melalui hidupnya banyak sekali orang yang diubahkan dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus mau memberikan kasih-Nya bukan hanya kepada pengikutnya, tapi kepada semua orang. Karena semua manusia berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Jadi kita juga harus membagikan kasih itu supaya orang lain bisa merasakan dan menerima kasih Yesus dan mendapatkan kesempatan kedua darinya. Siapa yang mau membagikan kasih Yesus kepada semua orang? Wow, puji Tuhan. Semua tentang Alkitab hari ini selesai. Kalau kalian mau request, Kak, aku mau tentang ini dong. Kak, aku mau kisah ini dong. Kalian bisa langsung DM ke Instagram Superbook Indonesia, oke? Sampai berjumpa di Semua Tentang Alkitab selanjutnya. Dadah! Sekarang aku tahu.